Kebanyakan mereka kurang terlatih dan tidak pernah membaca buku bagaimana How Minute Boss bahasa. Efeknya ya mungkin menjadi tidak disenangi ya. Jadi banyak orang yang bisa sukses, dia bisa diberi sesuatu karena dia bisa sampai dia itu terdengar bahwa kamu bercerita dan mengucapkan terima kasih sudah diberi. Pasti kamu akan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Pak Dewan. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang ngobrolin seputar dunia bisnis dan kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngomongin tentang seni ketika kita mendapat pemberian dari orang. Jadi ya di suatu momen mungkin kita pernah menemukan orang yang ketika kita lagi ngasih sesuatu, orang itu malah nyeletuk, loh kok cuma satu, nggak dua, atau kok cuma ini, nggak sekalian yang itu. Mungkin teman-teman sekalian di rumah pernah mendapatkan momen semacam itu. Nah, sebelum itu mungkin kira-kira kenapa ya Pak Dewan ada orang yang seperti itu? Ya mereka sebetulnya mungkin mereka nggak membaca buku bagaimana dia bisa menyenangkan orang yang memberi, atau mereka tidak pernah belajar bagaimana untuk dapat bantuan yang lebih banyak sehingga mereka tidak punya trik ya, mereka cuma manusiawi saja karena pemahaman dia yang kurang sehingga dia tidak bisa menyenangkan yang memberi. Jadi istilahnya kenapa kok bisa seperti itu, karena ya kekurangan wawasan atau tidak terlalu berpikir jangka panjang gitu Pak. Ya karena mereka tidak ada yang mengajari ya, dan kalau bahasanya mereka memang tidak ada yang mengajari dan mereka tidak siap diajari sehingga mereka seperti itu. Kalau mereka ada yang mengajari, kalau diberi ucapkan terima kasih, dirawat yang baik, suatu saat ganti memberi pasti dia akan diberi lagi, kemungkinan karena dia bisa dengan baik dan bisa menyenangkan yang memberi. Terus ketika kita melihat realitas yang semacam itu gitu Pak, selalu pengen lebih padahal udah dikasih dan mungkin cukup atau ya lumayan gitu, tapi pengennya lebih dan lagi gitu. Nah, itu menurut Pak Dewan apa memang manusia itu sebenarnya memang dasarnya seperti itu gitu, atau sebenarnya enggak, itu karena memang orangnya kurang terlatih saja atau gimana gitu? Kebanyakan mereka kurang terlatih dan tidak pernah membaca buku bagaimana How Minute Boss bahasanya. Bagaimana menyenangkan yang memberi, atau mereka juga memang tidak diajari, atau mereka butuh sekali melihat di situ kok banyak barang yang tidak berguna menurut mereka. Ya, jadi ya memang kurang terlatih gitu mungkin di satu sisi gitu ya Pak, karena kalau andai dia terlatih mungkin ya dia bisa bersikap yang lebih pas sehingga bisa menyenangkan yang memberi gitu ya Pak. Ya kalau mereka sudah dilatih bagaimana dia berpikir atau dia menyiapkan dirinya untuk mendapat pemberian yang lebih banyak atau dapat bantuan yang lebih banyak, mereka akan menata bagaimana mereka bisa menyenangkan mereka yang biasa memberi. Apalagi orang yang biasa memberi itu kita nggak cuma ketemu sekali dua kali gitu ya Pak, itu pasti ya tidak menutup kemungkinan akan memberi lagi, dan ketika kita mungkin bisa bersikap yang pas ya kita akan menjadi objek yang buat diberi gitu malah. Ya benar. Tadi ada sebuah cerita dulu itu diberi, loh apa kamu membutuhkan ini? Jadi ora, ning hati dia itu tertanam kalau ada apa-apa dikasihkan saya. Jadi ada seninya tersendiri gitu. Oh ya, dalam kehidupan ini selalu ada seni dan ada orang yang selalu bisa membuat seni dan bisa memecahkan masalah hal itu sehingga mereka bisa sukses. Kan banyak orang yang bisa mendapat bantuan yang sampai besar karena mereka memang bisa menyenangkan ya. Ada sebuah cerita orang yang mijet itu dapat, saking dia pinter ya bikin cerita, dihadiahi ONH plus. Karena saking dia bisa, memang dia merogoh hatinya sampai dia itu betul-betul senang gitu. Jadi dia tidak hanya memuaskan dirinya sendiri, tapi justru menghancurkan dirinya untuk mendapatkan simpati dari juragannya. Dan itu yang malah justru mungkin kurang banyak orang tahu gitu nih Pak. Padahal
kalau misalkan kita bisa seperti itu ya akan membuka itu yang lebih banyak gitu Pak. Betul, jarang orang yang tahu. Kalaupun dia tahu, dia belum tentu kuat ngampet. Untuk menahan dia itu ingin nasihati. Orang kan banyak yang suka itu ngasih nasihat, padahal itu belum tentu mereka suka diberi nasihat. Tapi bagaimana kemampuan dia bisa mendengarkan sehingga mereka bisa lebih bagus. Dan menurut Pak Dewan kalau misalkan ada orang yang sudah seperti itu gitu, ketika dikasih bukannya terima kasih atau memuji yang memberi, malah minta lagi gitu, nah kira-kira efeknya apa gitu Pak? Jadi efeknya ya mungkin menjadi tidak disenangi ya. Jadi banyak orang yang bisa sukses, dia bisa diberi sesuatu karena dia bisa menyentuh perasaannya dan dia merasa senang. Ini memang butuh keahlian tersendiri ya. Bagaimana dia bisa memuji, bagaimana dia bisa merasa merawat, dan bagaimana mereka bisa mensyukuri apa yang dia berikan, sehingga orang yang punya itu ingin selalu memberi lagi. Karena apa ya, ketika kita memberi ke orang dan orang itu istilahnya bisa mengoptimalkan pemberian kita juga ikut senang gitu melihatnya gitu. Pasti. Pernah ada sebuah cerita, ada sebuah perusahaan rekayasa itu mau memberi barang alat pencacah rumput. Jawaban dia kalau saya beri mesti tidak dirawat. Saya sedih melihat barang saya tidak dirawat. Dan misalkan kalau dirawat itu ya pasti akan bertambah dan bertambah. Ya, karena banyak orang yang bisa sebetulnya membangkitkan ekonomi kita ya. Kalau kita bisa mendekati mereka, tetapi memang butuh sebuah track atau sebuah sentuhan yang mereka itu mau membantu kita secara maksimal sehingga kita akan terselesaikan masalah-masalah yang tahap 1, tahap 2, tahap 3 seperti batu di sungai diambili, itu akan menyelesaikan. Cuma kemampuan kita untuk menyentuh hatinya itu bahasanya gawean kuraming kuwi ya. Karena ini belum tentu berhasil di saat kita melobi atau memperjuangkan apa yang menjadi misi kita. Nah, itu memang betul-betul diyakini bahwa aku harus bisa menaklukkan. Dan ketika misalkan kita di posisi yang memberi, terus kita mendapatkan orang yang menerima minta lebih kayak gitu, nah terus kadang-kadang setelah kita mungkin agak gimana gitu, terus yang itu cuma guyon atau apa gitu, sudah habis perkara, terus sebenarnya tidak sesederhana itu Pak. Tidak sesederhana itu. Jadi mereka itu memang untuk menutupi malunya dia bilang ini cuma guyon. Padahal ya karena ketidakpahaman mereka terhadap sebuah cara menyenangkan orang lain, sehingga untuk membuang hal itu dia bilang iki ming guyon. Padahal enggak, sebetulnya dia memang menginginkan yang lebih banyak tapi tidak tahu caranya. Dan biar tahu caranya tonton podcast ini gitu. Ya, biar tahu caranya bisa tanya di podcast ini, tapi ya bukan yang besar-besar sekali ya, mungkin cukuplah untuk UMKM bagaimana caranya untuk mendapatkan simpati, itu ada ilmunya. Kalau dalam buku manajemen ada bukunya tersendiri. Nah, terus setelah kita mungkin ya uraikan bagaimana penyebab masalah dari orang yang kurang pintar menjadi seorang penerima yang baik. Nah, kalau menurut Pak Dewan gimana gini? Cara untuk bisa menjadi penerima yang baik gitu Pak? Ya, kita siapkan hati kita ya. Kita cari apa yang mau kita terima, kita cari kelebihannya, dan kita sentuh dengan kata-kata sampai dia itu wah. Itu kan kita sering menemukan bahwa kata-kata itu sangat mengenai mereka sekali. Umpama kita beli nasi, jangan dikasih klip. Oh iya, bapak wis kondo kok. Maunya dikaret. Itu kan berarti kita itu diperhatikan sekali. Dan kadang-kadang masalah-masalah yang kecil tapi begitu pas apa yang kita perhatikan, itu diucapkan, kita itu sering wah,
Sering merasa seperti itu. Dan ketika kita diperlakukan seperti itu, tidak menutup kemungkinan kita akan kembali ke tempat situ lagi gitu. Itu sudah dalam catatan, besok akan datang lagi. Makanya yang sulit itu kita harus berlebih untuk membahagiakan orang lain, bukan membahagiakan diri kita sendiri. Kebanyakan kan untuk kepuasan kita sendiri, bukan bagaimana kita melayani pelanggan kita. Jadi untuk menjadi penerima yang baik, justru langkah pertama bukan kita memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan bagaimana orang yang memberi kita gitu ya Pak. Betul, itu memang banyak cerita dalam buku sukses itu seperti yang dikatakan Mas Uus tadi, bagaimana melayani orang lain sampai bahagia, kita juga akan dapat ketularan bahagia walaupun carry belakangan kita bahagianya. Karena mungkin ya salah satu biar relasi tetap terjaga ya, kita harus ketika kita diberi, kita harus bisa menerima dengan baik. Karena misalkan kita nggak menerima dengan baik kan ya malah putus gitu mungkin ya Pak. Wah, kalau kita nggak bisa menerima dengan baik ya kemungkinan kita tidak bisa mendapat bagian lebih banyak. Jadi dalam diri kita itu ada titik-titik yang kita itu bisa tersentuh dan kita itu senang. Ada bagaimana mencari sehingga orang itu tersentuh dan bisa senang. Dan kalau misalkan kita ingin mendapatkan yang lebih banyak atau lebih baik lagi ya, kita harus menyediakan waktu untuk bisa memahami setiap orang yang kita temui, yang mana mungkin di satu ketika bisa memberi, bisa apa gitu Pak. Betul, jadi kita harus mengalokasikan waktu. Tapi bahasanya gaweane orang minggu ya. Mungkin itu tantangannya. Nah, itu tantangannya. Jadi kita harus mengalokasikan waktu bagaimana target kita, mereka itu mau membantu kita. Karena memang banyak orang yang bisa membantu kita, padahal bagi mereka itu hal yang mudah. Permasalahannya kita memang tidak tahu bagaimana mereka bisa kita bantu dan merasa dia itu senang. Terus setelah begitu kita mencoba untuk menjadi penerima yang baik. Nah, kalau Pak Dewan sendiri melihat seseorang yang mana itu katakanlah berlabel penerima yang baik gitu, apakah ada keistimewaan tersendiri di orang itu gitu Pak? Itu pasti mereka sudah menyiapkan kata-kata yang menyejukkan. Kayak cencah pinter, kayak cencah istimewa, atau banyak kata-kata yang memang pas buat mereka sehingga mereka itu bisa senang, bisa tersenyum, merasa muncul chemistry sehingga selalu ingin datang ke tempat tokonya. Mungkin bisa diceritakan gitu momen ketika Pak Dewan menemukan penerima yang baik itu seperti apa gitu. Oh, mereka sering mengatakan, wah anakmu seneng banget, seperti atau diomong-ngomong ke sehingga orang yang diceritain itu sampai kok aku radinai. Itu betul-betul kata-kata yang wah elok, dia disiar-siarkan. Itu manusiawi sekali bahwa kita itu juga ingin dikatakan bahwa kita itu orang yang baik, kita orang yang dermawan. Itu pasti kita senang. Itu sudah menurut saya itu manusiawi. Coba kalau kita dibilang wah itu orang pelit, kayak orang galak, mesti pribadi kita nggak senang. Tapi kalau kita memberi terus mereka disiar-siarkan itu tak naik menang. Oke Pak Dewan, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana supaya bisa menjadi penerima yang baik itu. Jika kamu diberi, ceritakan kepada teman baikmu bahwa kamu telah diberi oleh seseorang, sampai dia itu terdengar bahwa kamu bercerita dan mengucapkan terima kasih sudah diberi, pasti kamu akan diberi lagi. Oke teman-teman, itu tadi obrolan singkat kita pada kesempatan kali ini. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada kritik dan saran bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti kita bisa diskusikan atau kita bisa buatkan konten tersendiri. Jadi jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan konten-konten dari kami berikutnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.